Sosialisasi stop boros pangan ya adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurangi pemborosan pangan. Ini mencakup berbagai kegiatan seperti edukasi tentang cara menyimpan makanan dengan benar, tips masak tanpa sisa, dan mendorong penggunaan makanan yang tersisa untuk diolah kembali menjadi hidangan baru. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat agar lebih bijak dalam mengkonsumsi dan mengelola pangan sehingga dapat mengurangi dampak negatif pemborosan pangan terhadap lingkungan dan ekonomi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini dapat membawa manfaat dan tambahan ilmu bagi semua para hadirin dan undangan yang hadir. Sebelum saya akhiri dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi, kegiatan Gerakan Selamat Pangan Stop Boros Pangan saya nyatakan dibuka dan dimulai. Saya mau menambahkan sedikit ya. Kalau kita di acara, mungkin kondangan sedekah desa atau di pernikahan, kadang-kadang ibu mengambil makanan yang terlalu banyak, tapi setelah itu ditaruh gak dimakan. Mohon sekarang tolong sampaikan, sosialisasikan, ambil makanan secukupnya. Banyak yang makannya berlebihan, padahal masih banyak yang kelaparan. Banyak yang makan hanya karena lapar mata, ujungnya hanya terbuang sia-sia. Mohon ibu-ibu semua, stop pemborosan pangan. Makan harus dihabiskan, jangan biarkan jadikan sampah terus dibuang. Stop makanan berlebihan, lebih baik makanan dibagikan. Tolong digaulkan di jamaah, disampaikan ke anggotanya, belanja pangan secukupnya, masak secukupnya, ambil makan secukupnya, berbagi makanan kepada yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ketua 3, Bu Sekda, beliau Ketua dari bidang 3. Yang saya hormati Ketua Pokja 3, beserta anggota seluruh kader PKK, Bu Camat, Bu Ketua PKK Desa, serta kader PKK yang berbahagia. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir tentunya dengan niatan yang baik, yaitu melangkah ibu dari desanya, dari rumahnya, tentunya dengan niat yang sangat luar biasa dengan tema Gerakan Selamatkan Pangan. Ibu-ibu yang saya hormati, sekarang sudah mulai digaungkan. Jadi di era Pak Presiden Pak Prabowo, yaitu Gerakan Selamatkan Pangan. Karena kita tahu dampak dan untuk menuju swasembada pangan itu tidak mudah. Sehingga gerakan ini digaungkan kembali. Sebenarnya ini sudah lama ada, tapi sekarang mulai digaungkan kembali dengan adanya untuk efisiensi dan sebagainya. Ibu-ibu yang saya hormati, baiklah, sudah kenal semua ya? Sudah. Siapa kita? PKK Kabupaten Jombang. PKK Kabupaten Jombang. Siap beraksi, beredukasi, berkolaborasi. Jargonnya menarik Bu. Tugas peran PKK adalah memberi edukasi dan berkolaborasi mitra dengan pemerintah, LSM dan sebagainya. Tentunya beliau Ketua Tim Gerak PKK ingin betul-betul PKK itu bagaimana kembali menggaungkan perannya sebagai memberikan informasi, memberikan edukasi, kemudian berkolaborasi ini yang paling penting.
pemerintah, karena PKK adalah secara Kemendagri mitra pemerintah. Itu ya, setuju Ibu-ibu? Ibu-ibu yang saya hormati, gerakan selamatkan pangan ini merupakan awal kita yang baik ya. Dan ini sekarang sudah digaungkan di kota-kota besar yang banyak. Saya pada waktu mendapatkan seminar di Bappenas, yang ada itu Jakarta, kemudian di Malang, Jawa Timur ada percontohan Malang. Tapi yang menginisiasi itu kan mahasiswa. Jadi ada perkumpulan forum mahasiswa yang kalau seandainya ada hajatan di hotel apa gitu, dia sudah siap. Bukan makanan yang dibuang, bukan. Sekali lagi ya, kalau udah dibuang itu kan bukan tidak layak, tetapi makanan yang memang masih sisa tetapi belum dimakan. Ya. Jadi gerakan ini belum menyalurkannya ke mana? Ada panti asuhan yang sudah direkomendasikan. Kemudian juga pada akuntan mungkin ada di situ janda-janda miskin atau apa yang bisa disalurkan donasi tadi. Dan itu yang sudah berjalan itu di Malang itu tadi yang saya sampaikan, kemudian DKI, kemudian Bogor. Mudah-mudahan Jawa Timur ini kita menjadi pionir yang bisa dari PKK misalnya. Kalau Malang yang saya sampaikan tadi mahasiswa. Kalau Jombang mari kita gaungkan dan kita coba membuat forum-forum yang selamatkan pangan tadi di PKK desa, PKK perkumpulan komunitas pemberdayaan perempuan. Ibu-ibu yang saya hormati, gerakan selamatkan pangan, stop boros pangan. Lanjut Mas. Ibu-ibu, ini kebijakannya sudah turun mulai pusat. Jadi mulai dari tingkat pusat Bappenas, kemudian sampai ke tingkat bawah. Dan ini harus kolaborasi yang saya sampaikan tadi, kerjasama dengan stakeholder yang bergerak di bidang pangan, kemudian juga dengan kabupaten kota, kemudian dengan Bulog, kemudian juga kerjasama dengan ID Food. Ini ada kolaborasi yang menurunkan kebijakan pangan. Kebijakan pangan yang pertama adalah pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Jombang sudah sangat luar biasa ya, daerah pemerintahan yang baru punya cadangan pangan daerah yang ada cukup banyak Bu. Kita ada sekitar 100 ton yang kita titipkan di Bulog. Jadi kalau ada seandainya bencana atau memerlukan bantuan sehingga cadangan pangan tadi atau harga yang melonjak, beras melonjak tajam kayak kapan itu ya, harganya sempat naik. Nah, cadangan pangan tadi dikeluarkan untuk menyeimbangkan harga. Harapannya cadangan pangan tidak hanya kabupaten, di kecamatan dan di Desa. Kalau di desa, kalau dulu ada apa namanya itu lumbung, ya. Lumbung desa. Cadangan pangan. Harapannya lumbung pangan. Saya waktu saya di dinas ketahanan pangan itu setiap tahun ada isi lumbung, setiap tahun itu sekitar 5 lumbung. Nah harapannya di lumbung tadi disimpan pinjamkan, tapi kembalinya jangan uang, kembali gabah lagi sebagai cadangan pangan desa. Itu lumbung pangan. Jadi mulai dengan kabupaten itu yang kita kalau kabupaten ada cukup banyak untuk kita. Jombang itu mungkin se-Indonesia yang paling banyak Jombang cadangan pangannya 100 ton, luar biasa. Jadi padahal sudah kalau ada bencana di Wonosalam di mana selalu kita salurkan. Itu cadangan pangan daerah sampai ke tingkat desa. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kegiatan stabilitas pasokan harga pangan. Nah, harga itu sangat penting. Kapan itu cabai aja, Lombok ya, itu sampai menjadikan inflasi. Pak Bupati, Pak Sekda, bersama tim setiap hari Senin mendengarkan dari link dari Jakarta dari Kemendagri. Yang dibahas apa? Pangan. Mulai harga beras sampai yang terakhir menjadikan inflasi apa? Cabai sama pisang, bayangkan. Padahal cabai itu hanya kalau 6
nanam pokja 3, nanam berapa pohon? Saya yakin tidak akan mencapai. Nah itu ya. Tetapi itu menjadikan inflasi. Kalau Jawa Timur masih mending, karena ternyata cabai yang ada dari mana itu, penghasil cabai itu ada di Pandaan. Ternyata jual di Kalimantan, Bu. Nah, Jombang dari Pare balik ke Jombang. Akhirnya harganya sampai 100.000 loh per kilo, bayangkan. Nah itu. Jadi peran kita dari PKK tentunya Pokja 3 bersama Pokja lainnya, ayo kita untuk gerakan selamatkan pangan juga termasuk meningkatkan swasembada pangan. Kemudian penguatan sistem logistik pangan yang saya sampaikan tadi, cadangan pangan. Kemudian pengendalian dan penentasan wilayah rentan rawan pangan. Ibu-ibu daerah Panjenengan, mungkin ada daerah-daerah yang minus istilahnya itu, yang kalau Jombang itu sebenarnya rawan pangan yang tipe 1 sudah tidak ada. Jadi yang tipe 4 sudah tidak ada. Jadi yang sudah insya Allah sudah turun ke levelnya tipe 3 dan 2, yaitu Pojok Kriti, Cipurapa, apa itu kalau salah itu Sumberjo, ada ya, kalau salah Sumberjo ya. Nah itu. Jadi ada 4 desa kalau nggak salah yang masih di kategorinya 3. Pojok Kriti itu Cipurapa termasuk yang tapi di sana punya penghasilan juga dari Lombok tadi kalau Pojok Kriti ya. Nah itu yaitu rawan pangan yang menyebabkan terjadinya apa? Stunting. Tapi stunting itu kalau di Jombang insya Allah kurang pangan atau kurang telaten, Bu? Telaten. Saya setuju. Ada nggak yang nggak bisa makan? Tidak ya kalau di Jombang. Tapi yang jelas kurang telaten. Karena ibunya nyuapinya pola asuh yang kurang telaten. Yang akhirnya makannya sisa dimakan ibunya. Yang gemuk ibunya. Kemudian pengembangan keanekaragaman pangan. Tadi ada yang disampaikan tadi. B2SA. Bu Sekda tadi menyampaikan dalam sambutannya gerakan B2SA. Beragam, bergizi, seimbang dan aman. Yang beragam bagaimana? Indonesia itu sangat kaya. Karbohidratnya, jenisnya itu cukup banyak. Sekarang kalau kita habis makan terong goreng, sudah makan apa belum? Belum. Ya, belum nasi. Nah itu masalahnya. Misalkan habis makan jagung dual, belum makan. Padahal itu sumber karbohidrat sama. Kemudian ada talas, ada lagi bote, ada lagi apa? Gandum dan sebagainya. Cukup banyak. Kaya akan karbohidrat dan jenisnya. Sehingga beragam tadi jenis bahan pangannya. Beragam bergizi, otomatis harus memenuhi nilai gizi. Ya, nilai gizi kita kalau makan banyak karbohidrat berarti yang bikin apa? Yang gemuk apa? Pinggulnya. Kalau perempuan itu mesti pinggul, Bu, sama apa? Dada, darah. Kalau laki-laki perut. Jadi kalau perutnya mulai ke depan berarti kelebihan pangan. Kalau laki-laki, kalau putri itu pinggulnya besar gitu ya. Kemudian abutan ya, dadanya dan sebagainya. Ya, habis itu terus perutnya juga sama. Itu adalah akibat kelebihan pangan tadi. Kemudian penganeka pangan tadi sumber protein yang cukup banyak. Ya, protein kita jenisnya cukup beragam. Baik protein hewani maupun nabati. Cukup beragam. Kemudian yang terakhir ya pangan lokal. Nah, kita memandangkan pangan lokal. Jadi sebenarnya harus mulai beralih dari tepung terigu ke pangan lokal. Makanya pangan lokal itu bisa menghasilkan yang baik. Sekarang kan ada, memang harganya kadang-kadang lebih mahal itu. Kayak mie dari tapioka. Ternyata mie dari
tepung terigu malah lebih murah. Nah itu karena apa prosesnya ya. Kemudian orang dulu sempat menjadi bahan pokok yang bagus. Ternyata orang itu mahal, belinya di online. Nah itu mungkin sebenarnya kita berpotensi daerah untuk mengembangkan pangan-pangan lokal tadi. Jadi mungkin ada tepung jagung, tepung singkong, tapioka tadi, dibuat apa yang menarik, menjadikan jajanan yang menarik ya. Tidak hanya digodok, direbus, digoreng, tidak hanya seperti itu, tapi dikolaborasikan. Itu peran dari Pokja 3 yang sangat luar biasa bagaimana untuk mengembangkan. Kemudian pengawasan dan penjaminan mutu keamanan pangan. Nah, mutu pangan harus diperhatikan. Baik dari apa? Bahan pangan apa yang aman? Apakah sesuai enggak? Kadaluarsanya. Kemudian juga jenis pangannya termasuk aman apa tidak? Itu keamanan pangannya. Kalau kita belanja yang bisa kita lihat ada enggak pomnya kalau makanan yang kemasan basah, ada enggak halalnya? Kalau sekarang tampak ada halalnya. Selain keamanan pangan, lanjut mas. Nah ini hasil penelitian sudah sangat luar biasa. Ternyata yang terbuang pangan ini sampai sekian juta yang terbuang. Nah, ini dampak yang ditimbulkan. Jadi beberapa dari komoditas pangan. Lanjut aja mas. Nah ini melakukan kesepahaman antara PKK pusat dengan pemerintah. Nah nanti mungkin Jombang di arahan Bu Sekda di bidang 3 nanti kita membuat tentang kesepahaman dengan pemerintah, dengan pelaku usaha misalkan. Sehingga kalau ada gerakan selamatan pangan, kita siap akan didonasikan kemana. Kemudian langkah apa yang akan kita lakukan. Nah itu ya. Jadi mulai dari bahan pokok ini nota kesepahaman antara PKK dengan Badan Pangan. Kalau kita mungkin PKK dengan pemerintah daerah atau dengan Dinas Ketahanan Pangan dan sebagainya. Ini contoh-contoh yang sudah dilakukan. Lanjut. Nah ini lanjut Mbak. Urgensinya bagaimana? Nah ini yang saya sampaikan. 1,3 miliar ton yang terbuang. Mulai dari ini Bu. Kalau panjenengan di bakul-bakul itu yang tercecer beras kadang-kadang di mana itu penggilingan ya cukup banyak. Nah itu termasuk waste atau sisa yang masih kita bisa gunakan. Kerugiannya bagaimana? Kerugian yang terjadi yang pertama adalah untuk kontribusi per tahun setara 7,29 emisi yang terbuang, mulai dari tenaga, waktu, kemudian juga pangan yang terbuang. Kemudian setiap tribulan, bayangkan 213 triliun kalau kita membuang makan tadi. Tadi sambutannya Ibu Ketua tadi sangat luar biasa, bahwa kalau kita termasuk saya Bu pelaku kalau kadang-kadang ambil makan kayak yo ambil ini situ 2, 3 apalagi prasmanan gitu ya, habis gitu ternyata akhirnya disisihkan di tempat sampah. Kalau sudah seperti itu nggak bisa, kecuali bisa diberikan pada ayam, kucing, nah itu ya, itu pun bisa memanfaatkan, tetapi tentunya, tapi dampaknya bagaimana? Menjadikan dampak lingkungan. Sisa makanan itu sangat mudah busuk, sehingga baunya itu mencemari lingkungan. Itu yang akan termasuk banyak di rumah juga sama. Nah, makanya kalau kita pembuangan sampah harus ada yang sampah kering, sampah basah. Yang sampah basah
tempat sampah biar tidak bau. Gimana? Tanam. Ya, jadi pupuk. Nah, itu ya. Kemudian potensi pemanfaatan. Nah, ini jumlah orang yang dapat diberi makan dan kehilangan kandungan gizinya energi sekian juta orang apabila kita menghambur-hamburkan bahan pangan yang tidak tergunakan tadi. Kemudian target prioritasnya peningkatan tata kelola sistem pangan nasional dan arah kebijakan. Jadi sampai ke pemerintah membuat satu kebijakan tentang selamatkan pangan ini. Lanjut, Mbak. Yang pertama, memahami lingkup food loss, jadi produk sisa yang tidak habis yang tidak kita konsumsi. Yang pertama adalah kehilangan karena kerusakan mekanis atau tumpahan. Ini mulai dari pedagang, mulai dari distributor, itu sudah terjadi ada penghilangan. Nah itu kalau kita lihat selamatkan pangan, diambil, dibersihkan masih bisa digunakan. Kalau penyanan tidak mau, ya lebih baik kita berikan kepada yang lain, misalkan rontokan atau pemetikan buah tanaman dan sebagainya pasca panen. Kalau di Jawa ada ani-ani, nah itu termasuk gerakan selamatkan pangan itu ani-ani. Di sini ani-ani ya? Oh, apa? Oh, masak. Oh ya, ani-ani itu di Jawa Barat. Oh, di sini ya. Ya. Nah, itu termasuk salah satu gerakan selamatkan pangan. Jadi yang tersisa di pohon, kemudian yang tidak itu diambil, kan biasanya pakai mesin, atau itu ada tersisa. Nah itu ada masyarakat yang mengambil, ya sudah biarkan aja kalau memang dia digunakan. Ya, kehilangan tumpahan, degradasi selama penanganan, penyimpanan, transportasi antara pertanian dan distributor. Ya, distribusi pada waktu sebelum distribusi itu juga terjadi kehilangan. Ya. Kemudian yang ketiga, kehilangan tumpahan dan degradasi selama proses mulai dari penggilingan. Ibu kalau di penggilingan, panjangan pisau di penggilingan itu sisanya cukup banyak yang mulai menirnya, mulai yang jatuh dan sebagainya. Itu ada gerakan yang sampai ke situ. Jadi selamatkan pangan yang termasuk di proses tadi ya. Kemudian kehilangan dan sampah yang terjadi dalam sistem pasar, misalnya grosir, supermarket, pengecer, sampai ke retail modern maupun tradisional, pasar dan sebagainya. Jadi yang saya sampaikan kalau di DKI itu ada memang komunitas yang kalau sudah selesai gitu di pasar induk itu ada yang pengumpul yang mengambil yang tidak termanfaatkan, tetapi masih bisa digunakan. Nah, itu yang komunitas tadi yang melakukan. Kalau kita yang mudah aja, kalau PKK bagaimana? Minimal yang sampaikan tadi Bu Sekda. Pada waktu penduren desa, pada waktu pengajian, kadang-kadang ada bahwa berkah itu sampai 3, 4 sampai rumah masuk apa? Kulkas. Di kulkas itu besoknya kadang-kadang dibuka atau tidak? Tidak. Pada waktu dibuka sudah ada jamurnya, akhirnya masuknya ke tempat sampah. Kalau kita berikan pada waktu sambil lewat itu ada tukang beca, kita ambilkan, itu malah lebih bermanfaat. Ya. Dan itu lebih membahagiakan. Itu saya yakin niat dari hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Jadi hal-hal yang bisa saya yakin ibu-ibu mungkin sudah menjalankan atau mungkin sekarang kita tindak lanjuti ya. Kemudian kehilangan sampai sampah sampai tingkat rumah tangga tadi yang saya sampaikan ya. Kemudian di hotel, kemudian gerakan selamatkan pangan. Kalau memang di desa tadi membentuk, nanti insya Allah kabupaten
daripada dibawa pulang 3 dus tadi, lebih baik kita arahkan ke mungkin panti sosial atau kemana yang bisa kita laksanakan menjadi donasi tadi. Kalau misalkan contoh baik, boleh ibu-ibu kalau memberikan tadi di video kecil aja, bukan untuk pamer, tetapi untuk memberikan contoh, memberikan motivasi. Hanya di desanya melakukan, monggo di video, oh ini ada penduren desa, akhirnya disalurkan. Ada mungkin ngapunten janda-janda yang tidak bisa berjalan, tidak ada yang memasak. Pasti ibu sudah tahu persis siapa aja yang bisa mendapatkan. Ya. Kemudian sampah yang terjadi selama konsumsi dan tingkat rumah tangga, ini sangat luar biasa. Foodwaste tadi yang tingkat rumah tangga yang terbuang tadi yang saya sampaikan. Kayak tadi pagi aja Pak Punten, saya lupa di cikomnya nggak diceprek ya Bu ya. Ternyata akhirnya tapi saya tuntut untuk punya ayam tuh. Akhirnya jadi saya donasikan pada ayam. Saya tuh ayam dulu dari dinas, sekarang saya bawa satu ayam kate itu. Kemudian dia bawa ayam tetangga diajak, oh kecil gitu loh. Saya juga nggak tahu itu ayam siapa. Tapi ayam itu selalu di tempat saya. Dia selalu bangunkan jam 3. Itu jadi saya pelihara. Akhirnya saya berikan pada ayam tadi. Ayamnya muku karena memang ya itu tadi sisa. Maka dari itu saya jangan dipotong ya. Iya, jadi itu saya juga akhirnya di kulkas itu kalau sudah bersih, mulai di mangkok ya panggil, ada mulai makanan apa saja. Nah itu akhirnya ya itu tadi itu ke tempat sampah. Itu yang harus kita dimulai dari sekarang untuk melaksanakan selamatkan gerakan pangan. Lanjut Mas. Gerakan selamatkan pangan. Nah ini merupakan pangan yang masih dalam kondisi baik dan aman. Saya sampaikan tadi. Kalau yang sudah sisa-sisa yang tidak dimakan ya jangan. Ya. Namun berpotensi terbuang atau dimusnahkan jika tidak dimanfaatkan. Misalkan kerjasama itu tadi ke hotel, restoran, catering, retail modern atau industri pangan, toko makanan dan pusat perbelanjaan. Kemudian gerakan ini merupakan menyelamatkan pangan yang berpotensi foodwaste atau sisa. Ya, foodwaste itu sisa yang bisa digunakan, disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, disertai penetapan kebijakan. Jadi insya Allah nanti Jombang kita mulai dukungan dari ketua. Hari ini yang hadir Bu Sekda, kita akan mencoba membuat payung hukumnya. Payung hukum tadi kebijakan nanti kemudian siapa disalurkan kemana dan itu yang akan kita tindak-lanjuti. Lanjut. Ini trennya yang saya sampaikan tadi Bu. Jadi ternyata semakin meningkat, tidak semakin turun. Sebenarnya Indonesia itu kaya apa tidak? Kaya. Pangan apa saja jenisnya? Ada. Ya. Jadi sebenarnya ada stunting itu, banyaknya stunting Jombang itu termasuk nomor 13 di Jawa Timur stuntingnya. Iya. Sebenarnya ironis. Karena apa? Jombang itu penghasil pangan. Termasuk kita tuh yang menyumbang Surabaya dan Jombang. Nah, sampai beras yang ada di mana itu di Jalan Gatot Subroto itu apa? Itu beras kita ke Bekasi. Saya orang Jakarta itu anak saya bilang, Bu aku mesti makan itu beras Jombang. Jadi beras yang ada di kita tadi. Nah itu jangan sampai di kita malah kekurangan pangan itu tadi ya. Grafiknya semakin meningkat. Itu maka harus kita tidak lanjut. Nah ini yang sistematik yang jelas pemborosan pangan yang sering kita lakukan, yaitu sebagian besar masalah gizi kurang
defisiensi gizi yang ada di Indonesia. Ini masalah yang timbul itu kurang energi, kurang protein, kurang vitamin, kurang zat besi. Yang tidak kelihatan itu kekurangan mineral, zat besi, anemi. Yang anemi, anak-anak anemi maka kecerdasannya akan terganggu, dia mudah lelah. Kalau belajar mudah ngantuk. Nah itu akibat kekurangan mineral tadi. Lanjut. Nah, hierarki upayanya tadi yang pertama mencegah terjadinya food waste tadi. Kemudian mendonasikan pangan berlebih. Kita donasikan. Nah, makanya nanti mulai dari sini Ibu, nanti insya Allah dalam waktu dekat kita membuat kebijakannya ya Bu Sekda. Kebijakannya dengan payung hukum ditandatangani misalkan, kemudian juga kemitraan dengan yang lain, kemudian kita mendonasikan kemana yang akan kita tuju. Harus disiapkan juga mana yang siap untuk menerima donasi tadi. Kemudian pemanfaatan untuk pakan hewan itu yang saya sampaikan tadi. Kalau di rumah punya ayam, punya kucing misalkan. Kalau di kota kan jarang ya Bu ya. Ya, tapi kalau kucing kan kucing peliharaan kadang-kadang kucing tetangga. Kemudian pemanfaatan untuk industri. Terakhir menjadi kompos. Kalau seandainya tidak punya ayam tadi, buat aja lubang di dekat dapur. Nah, buat lubang di tanah Bu. Jangan dikeresek itu di tempat sampah, nanti akan bau busuk. Makanya di lubang tadi, nanti dimasukkan ke lubang tadi, ditaburkan dengan tanah. Nah, ditutup dengan tanah. Maka dalam waktu 2 minggu akan menjadi kompos. Nanti digali lagi dengan menjadi kompos, kalau usah seni. Kompos yang bisa digunakan untuk tanah. Kemudian TPA. TPA ini yang sekarang kabarnya dari pengelola sampah Jombang ini, kita TPA-nya semakin udah diluaskan itu loh. Ternyata semakin banyak melebar sampahnya. Belum panjenengan kalau tahu di pematang sawah itu ada kresek-kresek gitu ya. Kemudian di sungai. Nah, saya tuh menyaksikan sendiri sambil lewat itu, ke sungai. Nah, ada hal seperti itu. Ternyata besok lagi saya ingin siapa? Oh ternyata ibu-ibu sambil tubruk gitu ya. Nah itu ya. Jadi pemanfaatan sebagai non-pangan. Kemudian kalau sudah terakhir menjadi limbah pangan tadi. Jadi yang pertama itu bisa kita manfaatkan sebagai bahan pangan. Yang kedua pemanfaatan sumber non-pangan yang bisa menjadi pakan hewan tadi atau industri. Atau kalau orang Jawa itu pintar dibuat apa Bu? Kara, kara ya. Puli. Kerupuk puli. Puli. Kalau sudah jadi kerupuk enak ya. Nah, bisa dimanfaatkan. Kemudian yang terakhir kompos. TPA itu punya kita aja yang dibuang. Jadi sehingga untuk limbah tadi bisa dimanfaatkan. Lanjut Mas. Ini kebijakan program untuk yang pangan tadi, Badan Pangan Nasional yang kita sampaikan. Panjenengan yang di desa bergerak mulai dari apa? Mulai mana Bu? Penataan kerjasama bisa dilakukan nggak di desa? Bisa. Dengan apa? Organisasi masyarakat, dengan PKK, dengan apa? Misalkan ya. Di sini ada donasi ke panti asuhan atau mungkin ke siapa gitu ya. Kemudian upaya sosialisasi kampanye itu tugas kita. Yang tadi salam kita, siapa kita? PKK Kabupaten Jombang. PKK Kabupaten Jombang Siap edukasi dan berkolaborasi. Itu jargonnya PKK Jombang. Mudah-mudahan mengajarkan setiap pertemuan, tapi kita laksanakan, tidak hanya digaungkan. Tentunya ibu kalau memberikan edukasi, kita harus siap dulu ilmunya. Ibu-ibu saya kira sangat
pintar-pintar dan pengalaman itu sangat luar biasa. Tidak harus di pendidikan, tetapi ibu rumah tangga itu sudah menjadi guru yang sangat luar biasa. Dan ilmunya tentunya harus kita siapkan. Kemudian penyaluran donasi pangan berlebih tadi kemana? Kalau di desa mana yang akan kita donasikan? Oh ternyata ada apunten, ada janda yang hidupnya sendirian, gitu ya. Misalkan bisa kita sambungkan atau ya itu tadi. Oh ternyata saya tuh miris ya kalau lihat di berita ya. Saya dulu waktu di Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan itu ada anak dua itu adik kakak bu. Adik kakak yang satu 11 tahun, yang satu 7 tahun. Dia berdua di rumahnya itu ya masak. Berdua ngopein sendiri. Makanannya masak ya. Tak enjoy ya seperti hal-hal seperti itu yang mungkin harus kita siapkan. Kemudian penyaluran donasi, kemudian stok boros pangan platform tadi. Membuat penggunaan aplikasi berbasis web. Nah, itu mungkin nanti peran kita dari PKK Kabupaten mencoba nanti kalau laporan itu bisa di web. Oh saya sudah melaksanakan nih di mana, desa mana. Ya. Lanjut. Pelaksanaan gerakan selamatkan pangan, penetapan kebijakan nanti tentunya dari mulai tingkat kabupaten, kecamatan dan sampai ke tingkat desa. Identifikasi data penyediaan stok boros pangan tadi. Ya. Panjang kalau anggaran dana desa sekarang tuh yang banyak anggaran dana desa. Kalau APBD sangat kecil. Dana desa, satu desa 1 M. Panjenengan selipkan di situ sosialisasi gerakan selamatkan pangan. Itu ya. Kemudian perjanjian kerjasama dengan pihak gerakan selamatkan pangan tadi. Kemudian kolaborasi sinergitas pentaholik tadi. Lanjut. Lanjut. Penanganan pangan yang saya sampaikan tadi. Lanjut. Nah ini contoh-contoh yang saya sampaikan tayangan tadi. Jadi ada tayangan. Ini yang ada di mana ini? Di kebijakan di pusat. Nah ini. Nah, sesudah ini kita tunggu di action di Bapak Ibu sekalian dan di daerah. Ini di mana ini? Integratif. Ada yang di Bogor, ada yang di mana ini? Ini di Kementerian Dalam Negeri. Lanjut. Ini contoh-contoh saya tayangkan tujuannya untuk gerakan sayang pangan. Ada yang pakai gerakan sayang pangan gerang asem, nah, kayak gitu. Jadi sampai sudah ke situ. Ya ini tapi ini memang pelakunya memang dari lembaga LSM. Nah, sekarang kalau PKK luar biasa kalau bisa melaksanakan ini ya. Kemudian partisipasi pangan Kota Bogor yang saya sampaikan tadi. Ya, kemudian mana lagi nih? Lanjut. Ini juga sama. Ini di mana nih? Ada di luar Jawa, ada di mana ya? Ini juga sama. Jejaring untuk ada bank pangan. Nama-namanya beda-beda. Ya tadi ada yang sayangi pangan. Nanti kita buat inovasi yang menarik. Tapi yang penting, ayo actionnya dulu aja. Lanjut. Nah ini jangan menyisakan makanan. Nah ini yang video ada yang gerakan boros pangan ini. Kemudian ada lagi di YouTube. Nah ini saya buka video-video yang gerakan stop boros pangan ini. Lanjut. Ini juga sama tematik yang tentang boros pangan. Dan kemudian KI, kemudian di yayasan mana ini ya termasuk. Lanjut. Nah, gerakan stop boros pangan memudahkan operasionalnya, kegiatannya bagaimana, kita ada linknya yang bisa kita lakukan. Kemudian penyaluran donasi pangan, jumlah pangan yang diselamatkan, jumlah pangan yang disalurkan. Lanjut. Lanjut. Ya. Ini kebijakan. Ini dari gubernur, kemudian gubernur Jawa
dari pusat aja. Jadi kita membuat, walaupun Jawa Timur belum ada misalkan, tapi kita membuat yang dari pusat. Tapi saya koordinasi dengan Dinas Pertanian atau Ketahanan Pangan Provinsi. Lanjut Mas. Jadi edaran ini, edaran ini sudah dilaksanakan gerakan kewaspadaan pangan dan gizi. Himpunan ada, kerjasama dengan himpunan perhotelan, kerjasama dengan produsen pangan, pengolah pangan, catering. Sekarang apalagi ada program MBG. Nah, di MBG itu misalkan di situ ada pengelola pangannya. Nah, itu yang kita koordinasikan. Lanjut. Nah, ini stok boros pangan. Ini yang di Badan Pangan Nasional ya. Jadi total pangan yang berlebih yang berhasil diselamatkan mencapai 42,8 ton. Luar biasa. Lanjut. Ini penyaluran yang saya sampaikan tadi. Penyaluran itu ya yang disampaikan tadi. Saya pernah mencoba ya itu tadi habis mingguan di pendopo, ternyata masih ada yang nyangkut tukang beca itu. Saya putar lewat stasiun. Di depan stasiun itu masih ada sekitar 3-4 beca. Ternyata dia dengan senang hatinya mendapatkan tadi. Saya bawa dari pendopo itu saya berikan. Dan kita juga merasa puas. Ya. Lanjut. Ini contoh-contoh aja, lanjut. Ayo Mas. Ini kolaborasi yang saya sampaikan, lanjut Mas. Nah ini pedoman pelaksanaannya, lanjut. Nah ini beberapa gerakan nasional yang dilakukan, lanjut. Nah ini juga sama foto-foto yang kegiatan yang contohkan, lanjut. Lanjut. Nah ini peran PKK. Bagaimana peran kita? Yang pertama, kelembagaan TPKK secara struktural mengangkat mulai tingkat pusat sampai ke dasar wisma. Nah itu Rakornas TPKK 2021 sudah 10 dengan 10 program pokok PKK-nya jelas. Rakornas ini tahun 2023 telah ditandatangani MOU antara Badan Pangan Nasional. Jadi nanti kita MOU dengan mungkin dengan pemerintah daerah dan PKK dengan pemerintah daerah atau dengan Dinas Ketahanan Pangan aja yang paling sederhana. MOU terkait dengan penganekaragaman pangan, penandatangan PKS antara Deputi Keramanan Pangan dengan PKK. Nah itu ya. Jadi ada ini untuk menaungi hukumnya aja. Kalau panjenengan nanti mungkin PKK desa dengan kepala desa dengan apa lembaga apa di desa itu apa namanya? Ada lembaga LMD apa ya? Atau dengan organisasi keagamaan contoh muslimat dengan Aisyah itu MOU. Jadi kalau ada kegiatan di muslimat itu donasikan. Lanjut. Ini yang saya contohkan yang saya sampaikan tadi sampai tingkat pusat PKK DKI. Nah, saya buka itu saya sampai pagi tadi Jawa Timur belum muncul. Jadi yang saya ambil yang punyanya provinsi lain. Lanjut. Nah ini yang pertama advokasi promosi tadi sesuai dengan slogan kita, beri edukasi dan berkolaborasi. Kemudian menggerakkan inisiasi gerakan selamatkan pangan di TPPKK tadi. Kemudian mendorong peran serta kolaborasi lintas sektor, lintas lembaga dan sebagainya, mendorong penguatan kebijakan regulasi. Lanjut. Ibu-ibu kalau di desa ada anggaran untuk membuat spanduk atau banner, monggo dianggarkan untuk yang selamatkan pangan, stok boros pangan tadi. Pasang di desa sehingga bisa dibaca, orang lewat bisa membaca. Lanjut. Dengan tema-tema yang menarik, monggo ayo berbagi
Ya, lanjut Pak. Nah ini 8 tips stop boros pangan. Yang pertama, rencanakan apa saja yang akan kita masak. Nah, tadi Bu Sekda sambutannya menyampaikan, biasanya Ibu kalau ke pasar bawa 50.000, pulang bawa apa? Dibuka yuk. Isinya apa? Ada jajan. Akhirnya ternyata yang untuk dimasak cuma untuk 1 hari. Padahal mestinya 50.000 bisa digunakan untuk 2 hari. Nah itu, karena apa? Tidak terencana. Mungkin mulai sekarang hanya membuat menu di rumah yang sederhana. Menu 1 minggu aja. Hari ini nasi rawon, besok nasi urak-urak, lusa misalkan sampai 7 hari, sehingga belanja tadi sesuai. Hanya kalau mau belanja ke pasar atau ke warung, dicatat dulu, oh nanti mau beli apa ya, akhirnya enggak apa, enggak lahap mata tadi, oh simpan, enak ini, oh enak ini, ternyata nyampe rumah semuanya karbohidrat, ternyata ikan cuma 1 misalkan. Jadi itu yang ada planningnya, itu mulai dari susun menu di rumah. Saya mencoba di rumah itu membuat menu 10 hari. Nah itu menarik juga Bu. Cucu saya hari ketiga itu, hari ini masak ini ya Mak? Oh iya deh, masak nasi rawon. Tuh, jadi monggo di rumah membuat menu yang biasa digunakan dan sederhana dan bisa dilakukan. Kemudian penyimpanan bahan pangan yang disimpan sesuai dengan wadahnya. Banyak kalau kulkas misalkan, kita tetap menyimpannya juga harus sesuai dengan tempatnya. Kalau cuma ditaruh di kulkas yang bawah, itu saya yakin 2 hari sudah berjamah. Jadi harus mungkin kalau memang dia basah, harus bisa karena bahan tidaknya. Menyimpan bahan pangan sesuai dengan karakteristik, dan kalau yang disimpan di kering ya kering, tidak usah dikasih kulkas. Nah itu ya. Jadi sesuai karakteristik pangannya. Kadaluarsa tata simpan bahan pangan sesuai dengan jenisnya. Kemudian suhu dan olahan pangan. Ambil makanan secukupnya dan habiskan. Makanya ada salam B2SA dulu. Salam B2SA apa ya? Beragam, bergizi, seimbang, aman, habiskan. Ya, jadi habiskan yang diambil tadi. Ya, ambil bahan makanan secukupnya. Pastikan makanan yang kita ambil tadi memenuhi kebutuhan gizinya seimbang, tetapi juga secukupnya. Bawa pulang makanan take away. Kalau memang makanan jajan itu kayaknya tidak akan habis, ya dibawa pulang aja. Itu lebih aman. Soalnya kalau pergi, oh ternyata ayamnya kok besar ya, sayang. Ayamnya dibuang ya dibawa pulang. Nanti yang baru lagi kiri-kiri lagi terus. Ya. Kemudian orang kembali makanan sebaik mungkin. Kadang-kadang ayam sisa malam tadi, kalau masih aman, masukinnya jadi nasi goreng. Ya. Oseng lagi. Jadi menu oseng ayam jamur. Karena ayamnya yang kemarin tadi. Habiskan durian kok nggak habis ya. Nah, saya pulang. Olah kembali menjadi menu yang baru. Manfaatkan bagian bahan pangan yang berpotensi terbuang menjadi menu makanan. Donasikan makanan berlebih yang kita miliki kepada yang membutuhkan. Ya, banyak bersyukur kalau tetangganya, kiri kanannya ada yang bisa kita berikan. Kalau di kota kan tetangganya kan jarang ya Bu. Kalau perumahan, tapi ada dia yang ngambil sampah gitu. Pagi-pagi ngambil sampah, Pak, kasih kita. Dia akan senang, tapi otomatis yang masih layak dan masih bisa digunakan. Lanjut. Nah ini sudah selesai. Intinya
kita berikan kepada masyarakat, ibu-ibu yang beredukasi, berkolaborasi, mempergaulkan, kemudian selamatkan pangan, stok boros pangan, ditindaklanjuti di desanya masing-masing, kecamatan masing-masing. Kira-kira siap? Insya Allah siap. Insya Allah. Terima kasih. Nanti insya Allah kabupaten juga akan mencoba membuat Insya Allah dasar siap. hukumnya tadi ya. Nanti bisa diburu. Mungkin dalam waktu dekat kita coba akan membuat Pejabat sih. dasar hukum tadi yang bisa ditiru sampai ke tingkat PKK desa. Ya. Demikian yang bisa sampaikan. Saya mohon maaf. Nama saya Titi Zakia, perwakilan Pokja 3 dari Kecamatan Perak. Di sini saya akan menanyakan kepada Ibu Kamalia, kebetulan Ibu ahli gizi JG. Satu, berapa lamakah makanan yang sudah kita masak itu bertahan untuk kita konsumsi lagi? Satu. Terus dua, pertanyaan nomor dua, salah satu dari pencegahan boros adalah uang belanja kita tiap hari ya Bu Nur. Terus yang saya tanyakan, berapakah pakem atau ukuran uang yang harus kita belanjakan tiap hari? Terima kasih Bu Nur. Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus Bu. Jadi saya sampaikan tadi bahwa masing-masing bahan pangan mempunyai kriteria aman pangannya sampai berapa jam. Jadi tidak sama. Jadi antara semakin kadar airnya tinggi, semakin mudah busuk. Ikan-ikanan, ya itu kan berair, itu mudah. Yang semakin kadar airnya tinggi itu semakin mudah, semakin kering berarti semakin aman. Jadi batasannya saya tidak menentukan apakah berapa jam, tidak, sesuai dengan jenis makannya tadi, jenis bahan pangannya tadi. Jadi kalau semakin kadar airnya tinggi maka semakin mudah busuk. Ya, semakin kering maka dia semakin awet. Ya, tanpa pengawet ya, lain dengan kalau ada pengawet lain. Itu yang pertanyaannya. Terus yang kedua tadi Pakem atau ukuran belanja. Belanja. Saya bingung jawabnya. Ubah dengan saya nggak sama. Nggak sama. Kira-kira Kan ada ketentuan Be. Ibu-ibu yang paling penting makanya pentingnya membuat menu tadi. Kalau pengennya membuat menu hari ini ikan nasi, yang kedua protein hewani. Yang hewaninya misalkan pepes pindang. Yang ketiga nabati, ada tahu tempenya enggak? Misalkan orek tempe. Yang keempat sayurnya, sayur bening. Kira-kira kalau menu itu 10.000 cukup enggak? Kurang. Kurang. Ibu saya ini Saya terapkan di rumah Bu. Saya beli ember yang besar, kemudian dibolongi Bu. Dibolongi itu, bolongnya ada 5. Itu saya isi lele. Saya kebetulan dulu masih kepala dinas ketarapan. Lele yang masih kecil-kecil itu Bu, 3 bulan sudah bisa digoreng. Betul ya? Itu saya punya ada 3 ember. 1 ember saya isi 60 lele. Sekarang sudah besar ya, loncat-loncat kalau penuh. Jadi bisa untuk apa? Untuk walaupun tidak punya kolam, bisa dengan beli dapur. Halaman rumah aja, depan rumah atau di belakang.
Jadi sekali lagi bisa menentukan ruang belanja kalau kita membuat menu yang akan kita Belanjakan. belanjakan. Mungkin 10.000 bisa cukup apabila menunya sekarang Sayur asem, sayur asam dengan tempe. orek tempe, silakan dengan sumir pindang jempol, bisa aja. Tetapi kalau misalkan hari ini masak rawon cukup enggak? Enggak Cukup. Karena dapatnya satu orang. Ya. Tapi kalau orang kamu cukup ya. Pertanyaan yang bagus Bu. Jadi monggo, ibu rencananya tadi. Saya yakin, saya tuh sekarang sudah kecil gitu ya. Cucu saya itu baru sadar dia bilang gini. Baik gak enak ya Maya, gak punya uang rumah itu pengangguran. Saya pekerjaan itu loh. Saya itu loh. Dulu saya mau aja dia. Kenapa? Saya pekerjaan, gak enak mah gak punya uang. Oh iya betul. Dia tuh mesti mikir usaha. Usaha apa ya Maya yang bisa mandi? Ayo. Terus terakhir dia sentuh. Ngepet aja. Dosa Bu. Dosa. Jadi Dosa besar. tapi saya mencoba menerapkan tadi. Saya coba baru sekarang saya juga buat menu ya. Saya sekarang buat menu hari ini dan besok tentunya berbeda menunya. Sehingga kita akan bervariasi. Hari ini ternyata hari ini saya belanjanya 15.000. Besok ternyata saya besok cuma masaknya tahu tempe saya kumpulkan semuanya misalkan. Ternyata habisnya 12.000. Jadi tidak sama. Hari ini besok sama. Jadi kalau punya perencanaan itu tadi, monggo hanya tempe di dinding gitu ya. Menu 1, 2, 3, sampai ke 10 boleh. Nanti anak-anak kita juga biar situ melihat